Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita sambungkan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara kita hari ini, seminar destinasi budaya positif. Untuk memberkahi acara kita hari ini, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Mona. Kepada Ibu Mona dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Mona. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Dahlan Prameswara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia pada siang ini kita bisa bertemu dengan acara yang sangat luar biasa, yaitu acara seminar pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan mendapatkan karunia dari Allah diberikan kesuksesan. Salawat dan salam semua terimakan dalam Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya. Ibu-ibu, para peserta seminar Astronomi, berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum yang telah berjalan untuk sekolah kita sudah memasuki tahun kedua. Dengan adanya program sekolah penggerak dan guru penggerak, hal-hal yang perlu kita sikapi sebagai guru, tentunya kita harus menyambut secara positif dan optimis pelaksanaan kurikulum Merdeka. Merdeka belajar kepada anak-anak kita. Diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi guru untuk mengembangkan dirinya di dalam kurikulum ini.
Maka itu dengan adanya program guru penggerak ini, saya selaku kepala sekolah memohon aktivitas proaktif dari semua guru, menyikapi dengan positif dan langkah-langkah konkret pencapaian tujuan daripada kurikulum itu sendiri, yang muaranya adalah sukses bagi anak kita, menyiapkan generasi yang betul-betul tercermin dari wujudnya nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pemuda Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila. Dilihat dari berjalannya kegiatan program sekolah penggerak ini, dengan adanya guru penggerak menunjukkan etika baik dan kesungguhan dari pemerintah bahwa sekolah penggerak tidak main-main, dan sekolah dituntut dan diarahkan supaya betul-betul konsisten dalam menjalankan kurikulum merdeka. Dalam kesempatan ini, dari bagian daripada anggota kita, Ibu Sarah SBY telah terpilih untuk menjadi bagian daripada guru penggerak. Maka selaku kepala sekolah, kami sangat optimis dan mendukung sepenuhnya, dan kami juga akan membantu bagaimana kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Ibu-ibu, para peserta seminar yang saya hormati, habis seminar ini tentunya ada hal yang sangat penting yang perlu kita dapatkan dari seminar. Bukan sekedar duduk mendengar, tapi implementasinya nanti di lapangan berhadapan dengan anak-anak. Kita harus bergerak sesuai dengan namanya, guru penggerak, guru yang bisa membangkitkan bakat minat bagi siswa dan mengembangkan dirinya untuk menuju yang lebih baik, menciptakan budaya sekolah, kultur sekolah yang baik sesuai yang telah kita jalankan di sekolah kita. Kita mempunyai kultur sekolah atau budaya sekolah, budaya telah berjalan dari mulai berdirinya sekolah SD Negeri Percontohan Melabu dengan wujudnya beberapa budaya, yang lain budaya salam, budaya tadarus Al-Quran, dengan program One Day One Ayat telah dicanangkan dari awal berdirinya sekolah ini, budaya sholat berjamaah, budaya salam jika bertemu dengan siapapun yang masuk ke lokasi sekolah, maka dibiasakan anak-anak memberikan salam. Kemudian ada budaya hidup bersih. Maka di destinasi materi modul 1 budaya positif, inilah yang akan kita raih dengan betul-betul bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Yang negatif nanti kita tinggal. Budaya membuang sampah yang benar bagaimana, memilah dan memilih dan memberdayakan sampah, misalnya sesuai dengan kategori sampah dan kita manfaatkan. Bahkan ada slogan di suatu daerah, cinta sampah. Maksudnya sampah diberdayakan menjadi barang berharga. Budaya ini yang perlu kita tanamkan. Tapi kita dengan bertekad yang kuat, insya Allah bisa terwujud. Maka ibu-ibu, para peserta seminar, kita ambil nilai positif dari kegiatan ini, kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, ini jangan salah mindset. Mindset kita merdeka di sini bukan berarti semaunya sendiri. Kita mengikuti koridor dan aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat. Tapi kita diberi keleluasaan bagi guru untuk berperan sebagai fasilitator
bukan sumber inti bahwa pembelajar itu bersumber dari guru, tapi guru berperan sebagai fasilitator. Anak-anak mempunyai potensi yang dimiliki, maka tugas kita mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuannya, kita sebagai fasilitatornya. Terima kasih kepada Ibu Sarah. Mudah-mudahan kami doakan sukses terus dengan kegiatan ini. Lanjutkan dan kawan-kawan yang lain termotivasi untuk ikut sebagai guru penggerak. Tentunya bergerak terus, dinamik, ya. Bukan namanya guru bergerak nanti diam saja, itu sudah hilang nama. Guru penggerak bergerak terus, ya, bergerak menuju titik kemajuan yang menjanjikan sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin ini sebagai kepala sekolah, dan salam kami kepada seluruh guru di seluruh Indonesia. Sukses selalu dan optimis untuk menjalankan amanah ini sebagai wujud pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan bangsa. Insya Allah kita song-song kemajuan bangsa ini dengan kita siapkan generasi yang cerdas, terampil dan kompetitif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak bisa bersaing dalam kehidupan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Sarawati. Kepada Ibu Sarah, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Nisa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama kembali di ruangan yang sederhana ini. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih pertama saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk berhadir mengikuti diseminasi materi modul 1 budaya positif. Nah, sebelum kita mulai ke acara budaya positifnya, sebelum saya paparkan supaya tidak tegang, supaya rileks, maka kita mulai dengan ice breaking dulu. Jadi nampaknya kaku paling ya, biar nggak stres gitu ya. Oke? Nah, kita ice breaking dulu. Nanti saya kasih panduan seperti ini. Menyambung suku kata terakhir. Misalnya saya katakan meja, terus meja, Bu Dede, sambungkan japa gitu. Ngerti? Saya katakan meja, Bu Dede jadi. Jati misalnya. Terus T-nya disambung lagi, saya sudah wika. Jadi siap ya? Oke. Oke, biar nggak tegang, semangat. Suku kata terakhirnya, sambung suku kata terakhirnya. Oke, saya mulai dari diri, Ibu Nita. Rindu, Pak Dahlan. Duga, Ibu Alu. Jaduga. Dari ya, oke. Oke, kita kembali ulang. Mulai dari kursi, Bu Ani. Kursi sibuk. Ibu mana? Buku. Bu, Ibu Asma. Buku.
dan murid yang mulai menyepelekan kedisiplinan. Murid kurang menghormati guru, kurang peduli terhadap orang lain, membuang sampah sembarangan, bertutur kata yang kurang sopan, dan kurang bertanggung jawab. Hal-hal tersebutlah yang membuka keinginan saya untuk membangkitkan budaya positif melalui keyakinan keras yang kita sepakati bersama. Jadi inilah hal yang melatar belakangi kenapa saya melakukan diseminasi budaya positif ini. Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk menumbuhkan murid yang menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, jadi bukan saja di sekolah tapi di rumah atau di mana saja murid berada. Kemudian menumbuhkan murid yang bertanggung jawab terhadap keyakinan yang dibuat bersama. Selanjutnya menumbuhkan murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Nah, selanjutnya menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi di tujuan kita diharapkan jika budaya positif sudah terlaksana di sekolah kita harapkan inilah yang akan terjadi. Demikian Bapak Ibu. Next, Bu Lisa. Yang menjadi tolak ukurnya adalah, yang menjadi standarnya adalah diharapkan guru-guru berkolaborasi mewujudkan dan menerapkan budaya positif. Jadi bukan hanya murid saja. Ya Ibu Bapak, kita berharap guru-guru juga melakukan budaya positif. Kemudian guru dan murid mulai menunjukkan menerapkan disiplin positif yang telah disepakati bersama. Jadi bukan hanya sekedar catatan, ya sekedar teori, tapi dimohon kepada Ibu Bapak dan guru, Ibu Bapak rekan sejawat saya dan murid di sini menerapkannya. Nanti setelah kita melakukan budaya positif akan tampak hasilnya, akan tampak kita lihat, ya menunjukkan dengan disiplin seperti yang telah dipakai. Kemudian guru dan murid mulai menunjukkan perubahan perilaku ini yang saya maksud tadi. Jadi nampak perubahannya setelah kita melakukan budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian suasana belajar tampak menyenangkan. Ini yang kita harapkan ini. Next. Selanjutnya, ini kita langsung masuk ke materinya, yaitu tentang paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak tokoh pendidikan nasional. Sudah kenal Ibu ya, Bapak-bapak? Tentu ya, sudah tidak asing lagi. Nah, di sini yang pertama, beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pendidikan yang harus berpihak kepada murid. Ini yang ditekankan sama beliau. Jadi murid itu benar-benar harus kita merdekakan. Ya, sekarang ini kita selaku guru lebih banyak menuntut daripada menuntun. Kita menuntut murid supaya sesuai dengan keinginan guru. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini berharap pendidikan murid itu bisa memerdekakan diri sendiri. Jadi bukan kita jadikan sebagai objek, tapi kita jadikan murid itu sebagai subjek. Artinya murid itu pelaku utama, pemeran utama dalam pembelajaran. Seperti itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Biarkan murid aktif. Jadi kita berikan dengan materi-materi yang membuat murid menjadi aktif, seperti diskusi. Dengan diskusi mungkin murid akan menjadi lebih mandiri, lebih berani mengungkapkan pendapat, lebih bertanggung jawab. Jadi itu. Sementara selama ini kita lebih banyak mengajar metode ceramah ya Bapak Ibu ya, sama seperti saya juga. Ya, lebih banyak menuntut muridnya. Jadi tidak kita berikan kebebasan kepada murid. Bebas dalam arti Ibu Bapak bukan semau mereka, tapi kebebasan mereka kita tuntun. Nah, menuntun sesuai kodrat yang ada pada diri murid. Murid, anak-anak dari sejak lahir sudah mempunyai kodrat alam. Mereka sudah punya pemikiran, sudah punya karakter tersendiri Bapak Ibu. Kita hanya tinggal menuntunnya saja. Ya mungkin karakter mereka agak melenceng dari, maka kita tuntun, maka kita arahkan ke hal yang positif. Itulah tugas guru sebagai penuntun. Kemudian sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman, kodrat alam tadi, murid sejak lahir sudah punya, anak sejak lahir sudah punya pemikiran sendiri, sudah punya karakter sendiri.
Jangan kita pikir anak janda itu nggak punya apa-apa. Salah kalau teori John mengatakan bahwa anak lahir itu seperti kertas putih. Jadi orang dewasa yang membentuknya, ternyata tidak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir itu sudah punya kodrat, sudah punya karakter. Tinggal kita bentuk, kita arahkan karakter anak murid tersebut. Nah, kodrat zaman kita sesuaikan dengan kodrat zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Kita tuntut mereka sesuai. Misalnya zaman sekarang ini kan sudah dengan IT-nya, ya kan? Maka kita tuntut pula anak-anak dengan IT-nya. Kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian ada trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini sudah tidak asing lagi dan ini sangat luar biasa. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini abadi sepanjang masa, tidak pernah luntur. Begitu hebatnya Bapak Ki Hajar Dewantara, triloginya itu masih kita pakai sampai zaman sekarang ini. Zaman berapa, tahun berapa Bapak itu hidup, tapi masih bisa, masih apa ya? Masih terpakai, tidak pernah luntur. Hebatnya seorang Bapak pendidikan nasional, ya. Nah, ini dia trilogi beliau yang sangat terkenal, ada Inarso Sungkulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Jadi kita Bapak Ibu harus menjadi teladan. Teladan kepada anak kita, kepada murid kita, kepada teman-teman kita, itulah teladan. Teladan dalam bertutur kata kepada anak-anak, teladan dalam bersikap, teladan dalam disiplin. Kita dulu yang memberikan kepada murid kita, sehingga mereka mengikuti dan menjadikan itu sebagai kebiasaan. Tapi kadang kita sendiri tidak disiplin, ya Ibu, ya. Kita sendiri tidak bertutur kata yang baik, Bapak Ibu, ya. Ketika emosi langsung keluar kata-kata yang tidak enak didengar, Bapak Ibu, ya. Tapi Ki Hajar Dewantara menyarankan kepada kita, jadilah guru yang menjadi teladan dari segala sikap, perkataan, ya, datang ke sekolah, jangan mengharapkan murid cepat datang atau telat, gurunya telat. Jadi itu adalah budaya-budaya yang harus kita teladani kepada murid kita. Kemudian imannya bangun kasa, di tengah membangun motivasi, artinya kita harus mendorong murid-murid kita ke arah yang lebih baik, ya. Yang runtukannya adalah Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Kadang anak-anak kita sudah punya karakter dari lahir, tapi harus kita dorong. Mereka karakternya itu belum ke arah yang positif mungkin. Jadi kita dorong ke arah yang positif. Seperti itu. Next, Bu Lisa. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah saya lakukan di kelas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukannya di dalam kelas, saya yakin itu. Ya, dengan budaya bersalaman sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian ini saya mengambil berdoa sebelum belajar dan sesudah pembelajaran. Dan sudah kita lakukan bersama, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian ini anak tampil ke depan untuk mempresentasikan pemikiran mereka. Ya. Selanjutnya adalah ini juga pembelajaran berpihak kepada murid tentang matematika, gitu ya. Jadi menghitung pecahan langsung anak-anaknya yang bekerja, anak-anaknya yang berpikir, anak-anaknya yang kreatif. Kemudian selanjutnya ini dalam murid-murid ketika berdiskusi, saya tidak menampilkan video Bapak Ibu karena waktu kita sempit. Kalau video sudah saya buat, tapi kalau ditampilkan terlalu memakan waktu, sehingga saya ambil foto-fotonya saja. Kemudian ini adalah ketika anak-anak berkolaborasi dalam mewarnai. Next, Bu. Nah, selanjutnya nilai dan peran guru. Ya, kita bisa menuntun anak-anak, kita bisa menuntun murid kita ketika seorang guru itu mempunyai nilai. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah mempunyai nilai di dalam diri kita sendiri. Hanya saja kita tidak mau memaksimalkannya. Itu pada diri kita tentu kita punya nilai, tapi kita tidak mau
menjadi pemikir utamanya, pemeran utamanya. Kemudian dilanjutkan dengan mandiri. Guru itu ternyata mempunyai nilai mandiri, Bapak Ibu. Mandiri dalam hal seperti apa? Ya, mandiri dalam bertanggung jawab mengerjakan apa saja tentang pembelajaran. Tidak mengerti dengan RPP maka belajar. Kita buat bersama-sama, itu namanya guru yang mandiri. Ya, kita mencari ilmu lagi. Jadi tidak puas sampai di sini. Itu adalah guru yang mandiri. Guru yang mau berusaha, mau memperbaiki diri, itulah guru mandiri. Itu sudah ada pada diri kita, Bapak Ibu, kan? Tapi kita tidak mau memaksimalkannya. Cukuplah sudah masuk kelas, pulang, ngajar, selesai. Ya, jadi seperti itu saja. Nah, jadi kita ketika ingin menuntun murid, maka nilai yang ada pada diri kita mandiri itu. Kita harus memperbaiki diri lagi. Nah, selanjutnya adalah nilai reflektif. Reflektif ini adalah nilai yang ada pada guru yang harus guru kita selalu guru itu, ibu bapak harus merefleksi diri, ya, harus menilai diri kita sendiri. Sudah baguskah kita selama ini mengajar? Sudah baguskah kita berkolaborasi bersama teman-teman kita? Maka rajin-rajinlah mengevaluasi diri, sehingga kita bisa berubah, bisa memperbaiki sikap kita. Nah, seperti itu tadi, jangan kita puas. Kita merasa bagus kok selama ini, jadi kita nggak perlu merefleksi diri. Tidak, nilai guru itu adalah pandai merefleksi diri, pandai mengevaluasi diri. Yang kurang perbaiki, jangan kita sampai di sini saja. Selanjutnya adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini adalah, tentu ibu sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu, itu nilai bekerja sama. Kita saling membantu, baik kepada murid, baik kepada rekan sejawat, saling membantu. Apa yang tidak kita ketahui maka boleh bertanya. Kita berkolaborasi, pokoknya bekerja sama untuk memajukan pembelajaran. Entah itu cara pembelajaran, entah itu metode pembelajaran, itu kita berkolaborasi. Selanjutnya inovatif. Inovatif itu artinya seorang guru itu harus mempunyai ide-ide yang baru, harus mempunyai gagasan-gagasan yang baru. Ya, Ibu. Nah, seperti saya tidak mau membanggakan diri, tidak. Seperti saya ini termasuk sudah berinovatif. Kenapa? Saya mau ikut jadi guru penggerak. Berarti saya sudah inovatif. Saya mau merubah diri saya. Saya mau mencari gagasan ide baru. Dengan guru penggerak ini saya akan mendapatkan ilmu, gagasan yang baru yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak. Ya, semoga ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti jejak saya. Jadi guru inovatif, ya, yang membuat gagasan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah peran guru. Bukan untuk guru penggerak saja, bapak ibu ya. Jadi peran guru kita mempunyai peran sebagai seorang guru. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah kita lakukan setiap hari. Menjadi pemimpin, kita tiap hari mengajar di depan kelas, itulah pemimpin pembelajaran. Tapi sudahkah kita menjadi pemimpin yang dipercaya? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang disenangi oleh murid-murid? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang disayangi oleh murid-murid? Ini kita belum tahu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi diharapkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran itulah menjadi guru di depan kelas, menjadi guru yang dicintai
Ya kan? Tergantung kepada pemimpinnya. Baik Ibu, tapi kita tidak usah bergantung kepada pemimpin. Bagaimana kalau kita mendorong kolaborasi? Ya kita keluarkan dari dalam diri kita sendiri. Tidak masuk ya Ibu ya kalau baik Ibu. Tapi diharapkan seorang guru mampu mendorong kolaborasi, mampu mengajak teman-temannya untuk bekerja sama mencapai pembelajaran yang kita inginkan. Selanjutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini maksudnya baik, mewujudkan kepemimpinan murid ini artinya adalah kita mengajak murid kita menjadi pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Kita harus mengajarkan murid menjadi pemimpin itu Bapak. Pemimpin seperti apa? Sudah kita lakukan di kelas juga. Menjadi ketua kelas itu sudah termasuk murid menjadi pemimpin pembelajaran. Ketika upacara penderek bendera, ya kan? Menjadi dirjen di dalam kelas, mungkin kita diskusi, mereka presentasi ke depan. Itu yang kita harapkan di pembelajaran mereka ini. Jadi anak-anak bisa menjadi pemimpin. Nah, seperti itu. Jadi bukan guru aja yang jadi pemimpin. Lanjut, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi. Artinya Ibu, kalau bisa kita di sekolah ini membuat kelompok-kelompok kecil, ya, atau kalau bisa sekali tidak apa-apa. Kalau di sini ada namanya apa Kak? KKG. Tapi saya lihat tidak berjalan apa. Ya, nah Ibu ya Bapak ya. Nah KKG ini adalah salah satu menggerakkan komunitas praktisi. Ada sebuah blok, sebuah kelompok yang di dalamnya diadakan pertemuan misalnya sebulan sekali membahas tentang sekolah kita ini. Sampai di mana sudah? Ya, seperti apa sekolah kita sekarang? Kita bahas setiap bulannya sehingga ada perubahan. Apa masalah kita? Itulah kita harus menggerakkan komunitas praktisi. Itu salah satu peran guru. Mampu menggerakkan orang lain. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kegiatan nilai dan peran guru yang sudah saya lakukan. Menjadi coach bagi orang lain, kemudian dengan mengikuti webinar melalui Zoom, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, menjadi pemimpin dalam pembelajaran, membuat RPP, kemudian bekerja sama dengan teman atau berdiskusi lah tentang pembelajaran. Itu yang sudah saya lakukan. Next, bisa. Nah, sekarang kita sampailah ke visi. Ke visi sekolah kita. Bapak Ibu, kita akan membicarakan visi. Apa itu visi? Ya, visi itu adalah harapan, doa, impian kita untuk anak didik kita. Mau seperti apa mereka setelah tamat dari sekolah kita ini? Itulah visi. Visi itu belum terwujud Bapak Ibu, tapi masih kita impikan anak kita tuh menjadi apa lulus dari sini. Itulah visi. Nah, visi SDN 01 percontohan yang sekarang terwujudnya lulusan yang unggul, berkarakter serta berwawasan lingkungan. Itu visi kita yang sekarang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu gak pernah baca. Apa sih visi sekolah kita? Kita tidak mengetahuinya. Sebenarnya visi itu sangat menjadi penting. Karena ada visi lah kita bisa, tujuan pembelajaran kita bisa tercapai untuk visi ini. Kalau nggak untuk apa kita visi mengajar? Apa yang kita kejar? Kalau nggak ada mimpi ini yang kita kejar. Visi kita itu yang kita kejar. Nah, sudahkah cocok? Sudahkah sesuai visi yang kita buat selama bertahun-tahun ini yang belum diganti? Visi ini dapat dirubah sesuai perkembangan zaman. Jadi tidak itu aja berpuluh tahun tidak diganti-ganti. Sekarang kita sudah sekolah penggerak. Seharusnya visi yang utama kita lakukan adalah merubah visi sekolah kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah,
visi itu harus semua guru hafal di luar kepalanya. Kita mengajar kelas tujuan kita mencapai visi ini. Ya, Ibu Bapak sampai sini bisa dipahami. Dari visi maka turun ke prakarsa perubahan. Ternyata kita harus membuat juga Pak sebuah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan. Nah, oh ya, tentang visi tadi, visi itu dimulai dari kata kerja Bapak Ibu. Itu ilmu yang saya dapatkan dalam buku gerak ini, bahwa membuat visi setelah kita itu sudah jelas tidak benar ya Bapak Ibu, karena terwujud itu bukan kata kerja, mewujudkan itu yang benar. Visi itu dimulai dari kata kerja, menciptakan, mewujudkan, menerapkan. Jadi ini memang harus kita revisi dalam waktu yang cepat. Nah, visi yang sudah menciptakan itu adalah kata kerja. Setelah dari visi tersebut lahirlah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini gunanya apa? Mengajak orang. Maka dimulai dengan kata mari atau ayo, karena itu bukan slogan Bapak Ibu. Itu adalah himbauan, ajakan kepada orang yang membacanya. Visi itu dibuat tidak dengan bertele-tele, tapi dengan kalimat yang lugas, praktis, gampang diingat, jangan yang panjang-panjang bertele-tele. Tidak, visi itu dibuat sesimpel mungkin, sehingga ibu guru tertancap di otaknya nih. Oh, visi kita ini. Selama ini kita tidak pernah tahu visi kita apa. Benar Bapak Ibu? Benar. Padahal di pampang soal, tapi kita tidak terbaca. Karena banyak kali tulisannya di situ. Terlalu panjang. Waktu baca aja malas. Sementara visi itu singkat, padat dan jelas. Kemudian menggugah ketika orang membaca. Visinya bagus sekali. Jadi orang tergugah ketika melihat visi kita pun merasa, hebat sekali sekolah ini, visinya bagus. Ya, visi itu harus di dalam visi itu, karena sekarang kita kurikulum mereka yang harus sesuai dengan pelajar profil pelajar Pancasila, maka butir-butir yang ada di dalam profil pelajar Pancasila kita masukkan dalam visi, tapi tidak semua. Ya, kita ambil kata-kata yang lain yang menggugah, kita buat kata-kata yang lebih bagus lagi. Kalau di profil Pancasila kan jelas Pak ya, berkolaborasi, mandiri, ya kan, bergotong royong. Tidak seperti itu yang kita masukkan ke sini, tapi kita buatlah sebuah kalimat yang menggugah perasaan orang yang membacanya. Next, Bu Lisa. Nah, untuk kita sudah punya visi, misalnya kita sudah buat visi tadi menciptakan murid-murid yang berprestasi sesuai profil pelajar. Nah, bagaimana kita mengerjakan visi? Bagaimana supaya visi kita itu berhasil? Supaya mimpi kita itu menjadi kenyataan. Maka dengan pendekatan yang namanya pendekatan manajemen intuisi apresiatif. Ini adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi di sekolah ini kita bekerja sama menggali kekuatan masing ibu-ibu untuk mencapai misi tadi. Dengan cara Bagja, dengan langkah Bagja ini adalah pertama apa yang kita lakukan untuk mencapai misi, buat pertanyaan. Di dalam A-nya ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Ini di 1, 2, 3, 4, 5 di 5 ini kita susun sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari semua ibu guru ini mau jadi apa, mau visi itu, supaya visi kita berhasil kita buat dulu pertanyaan. Hasil jawaban dari pertanyaan itu jawabannya bukan kita cari, bukan kita karang-karang, tapi jawabannya itu memang kita harus lihat kenyataan yang real. Sekolah mana yang sudah berprestasi, maka kita harus meneliti di sana. Kenapa mereka bisa berhasil? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lewat tahapan Bagja kita buat dulu pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan di sekolah ini. Dari pertanyaan muncullah jawaban. Jawabannya itulah yang kita akan jalankan untuk mencapai misi kita. Jadi di sini saya hanya menyampaikan secara garis besarnya saja. Tapi kalau kita mau masuk ke langsung membuat pertanyaan dari masing-masing orang ini, lalu kita buat itu mungkin kita punya waktu tersendiri. Sekarang kan waktunya hanya dibatasi Bapak Ibu ya. Oke, next. Kita lanjutkan dengan budaya positif. Ya. Disiplin positif
yang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan universal itu adalah kebajikan secara umum. Ya, kemudian disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, itu ada disiplin positif. Belajar meyakini diri dengan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila sehingga terbangun motivasi intrinsik, yaitu menunjukkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Itu, ya. Bisa dilihat profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Sudah tidak asing lagi karena kita sekolah penggerak. Nah, itu tadi disiplin positif itu kalau bisa ibu bapak kita kena menumbuhkan disiplin itu dari dalam diri kita, bukan karena takut sama kepala sekolah kita cepat datang, bukan karena hukuman anak-anak datang cepat ke sekolah karena takut dihukum ibu Sarah. Tidak seperti itu. Maka harus kita munculkan dari dalam dirinya sendiri. Ke sekolah itu tidak boleh telat. Memang sudah tertanam di hatinya. Demikian juga dengan kita ini. Ya, lanjut next. Nah, ini yang mau kita laksanakan di sekolah kita, Bapak Ibu. Untuk supaya terrealisasi budaya positif di sekolah, langkah awal yang kita harus lakukan adalah di seluruh, ya bukan kelas saya aja. Langkah awal yang harus kita lakukan di seluruh kelas adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Bagaimana caranya ini? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu kita diskusikan bersama-sama murid kita di dalam kelas. Kira-kira apa yang tak boleh yang dilakukan anak-anak? Nah, tapi untuk membuat keyakinan kelas, ambillah kata-kata yang positif. Jangan seperti ini. Jangan datang ke sekolah terlambat. Itu adalah kata-kata yang negatif. Tapi hadir ke sekolah tepat waktu. Itu kata-kata positif. Itu membuat keyakinan kelas. Kuncinya. Jangan mulai dari kata-kata yang kalimat yang negatif. Nah, ini, seperti ini. Hadir ke sekolah tepat waktu. Kemudian nilai universalnya, kebajikan universalnya terletak di mana? Di disiplinnya itu, Bapak Ibu. Karena kita anak SD, maka saya buat seperti ini. Tapi kalau mungkin untuk SMP, SMA atau mungkin kelas tinggi, itu sudah mengerti. Cukup dengan sebenarnya keyakinan kelas itu cukup dengan satu kata, satu kebajikan universal yang sudah umum. Itu misalnya disiplin. Sudah tahu apa disiplin? Jangan datang ke sekolah. Ya, terlambat. Mengerjakan tugas itu disiplin. Nah, kemudian berdoa dan sebelum dan sesudah pengajian itu religius. Jadi yang kita buat keyakinan kelas nanti religius. Tapi kalau anak SD apalagi kelas 1 susah ya. Kalau religius itu apa? Malah bingung kan? Jadi itu intinya kesepakatan kelas itu harus kita sepakati bersama. Kita cari diskusi sama anak-anak. Kira-kira apa yang nggak boleh dilakukan di kelas anak-anak? Pasti mereka bilang, nggak boleh ini bu, nggak boleh ini. Kita tulis, kita tampung semuanya. Setelah kita tampung, maka kita simpulkan menjadi beberapa poin saja yang supaya mudah diingat sama anak-anak. Kalau kepanjangan, kalau kebanyakan, Pak, kemarin saya di kelas sudah buat. Semua orang mengeluarkan ide, jadi ada 27 ide. Bu, nggak boleh coret-coret bibir bu. Ya, boleh apa lagi nih? Bu, nggak boleh bully kawan. Ya, betul apa lagi? Banyak sekali. Maka kita simpulkan menjadi sedikit dengan cara dimasukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal tadi. Sampai di sini kira-kira seperti gimana Ibu cara membuat keyakinan kelas? Ya, sampai di sini cara membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Kita diskusikan dulu sama anak-anak, lalu kita tampung, lalu kita simpelkan. Lalu kita ambillah kata-kata kebajikan universalnya yang umumnya seperti disiplin, religius, tanggung jawab, mandiri. Itu menjaga fasilitas kelas dan sekolah saya masukkan ke dalam mandiri. Kemudian berperilaku sopan santun saya masukkan ke dalam kebajikan universalnya adalah menghargai dan menghormati. Jadi diharapkan dengan keyakinan kelas inilah kita memulai budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah mempunyai keyakinan kelas dalam kelas? Kesepakatan kelas, tapi harus diganti dengan keyakinan. Karena anak-anak betul bukan sekedar disepakati tapi tidak dikerjakan. Tapi
tapi harus betul-betul keyakinan yakin bahwa itu adalah sesuatu yang benar, maka harus dikerjakan sehingga timbullah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Seperti itu. Beda dengan peraturan, Bapak Ibu. Ya, kalau peraturan hanya sekedar peraturan, nah makanya sekarang diganti nama dengan beda-beda tipis dengan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas memang mereka meyakini bukan hanya peraturan yang kita buat, yang hanya di atas kertas. Next tulisan. Oke, sebelum kita masuk ke 10 menit lagi, Bapak Ibu, jadi waktunya tidak lama lagi. Kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku karena ada 3 hal. Karena motivasi dari dalam dirinya. Anak-anak, ibu guru hadir ke sekolah karena memang tidak mau terlambat. Di dalam hatinya aku tidak mau terlambat. Aku mau ngajar dengan baik. Itu memang sudah termotivasi di dalam diri. Tapi ada murid atau ada ibu guru yang datang ke sekolah karena takut hukuman. Ya, ada orang manusia yang melakukan kebaikan karena mau penghargaan. Ini yang tidak. Yang paling baik adalah nomor 1. Ya, ada motivasi dari dalam diri sendiri. Inilah yang kita maksudkan dengan budaya positif. Jangan karena hukuman, penghargaan. Kita datang ke sekolah tepat waktu, diberikan dengan murid. Lanjut, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya Ibu Bapak, hukuman itu biasanya datang secara tidak terduga. Ketika ada murid datang di kelas, mana tugasnya sudah selesai, spontan biasanya hukuman itu. Kamu berdiri di depan kelas, itu adalah hukuman. Spontan kita lakukan. Kalau konsekuensi adalah sudah kita sepakati bersama. Jika tidak membuat tugas, apa konsekuensinya? Itu konsekuensi. Nah, mana yang terbaik dari semua ini? Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi, mencari solusi. Kenapa kamu tidak membuat tugas, Nak? Ada masalah di rumah? Oh, enggak, ada yang ngajarin, itu dia masalahnya. Tidak ada yang ngajar di rumah, Bu. Makanya kamu nggak buat PR. Itu masalah. Maka harus kita cari solusinya. Yang diharapkan seperti itu. Next tulisan. Berapa menit lagi? 6, oke. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang merupakan proses untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali berkelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Chelsea Wilson. Mungkin waktunya sedikit lagi, tapi kita tambah sedikit lagi, boleh ibu-ibu bapak-bapak? Karena materinya belum selesai. Next tulisan. Ya, sebentar lagi itu sudah selesai. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan pengakuan, ada kebutuhan kebebasan, dan ada kebutuhan kesenangan. Jika kelima-lima kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka manusia akan berperilaku dengan baik. Tapi ada salah satu yang tidak terpenuhi, itu akan menyimpang. Demikian dengan murid kita. Kenapa dia nggak bawa PR? Ada sesuatu kebutuhan mungkin dia belum terpenuhi. Ya, mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia kurang kesenangan. Nah, itu perlu kita selidiki. Kenapa? Karena kebutuhan yang 5 ini tidak terpenuhi. Next tulisan. 5 posisi kontrol. Kita mengontrol anak didik kita dengan cara menghukum, membuat murid kita merasa bersalah, menjadi teman kadang-kadang kita dengan posisi kontrol, kadang-kadang pemantau, manajer ada 5. Dan dari kelima ini yang paling bagus posisi untuk kontrol anak itu adalah manajer. Kalau penghukum kita sudah tahu, anak merasa down dan anak akan merasa timbul dendam di hati. Maka penghukum itu tidak baik. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, gara-gara kamu gak buat saya, gara-gara kamu itu marahin sama kepala sekolah. Jadi murid merasa, gara-gara saya ibu nak marah. Jadi dia juga merasa bersalah. Itu juga tidak benar. Maka dilakukan teman. Nah, besok jangan kayak itu lagi ya. Ya, nah sekarang kamu masuk kelas, nggak apa-apa. Itu juga tidak baik. Karena besok dia akan melakukan nggak apa-apa, itu marah kok, kayak kawan kok. Ternyata itu juga tidak dianjurkan. Pemantau ini kamu tidak lihat. Hah? Jam berapa kita masuk sekolah? Jam 8 sudah dalam kelas, kan kok kamu bisa telat? Ini disesuaikan seperti konsekuensi tadi. Dan
disesuaikan. Sudah ada keyakinan tapi kok kamu langgar, ini masih bagus. Tetapi biasanya murid datang karena itu, supaya karena saya dipantau nih. Waktu sekolah kan jam 8, nanti kalau telat kena marah. Ini juga bagus, sudah positif, tapi akan menjadi lebih bagus lagi kalau seorang guru mengontrol anaknya dengan cara manajer. Manajer ini tadi cara itulah masuk ke dalam mencari restitusi, mencari solusi. Kenapa anak itu sering terlambat di sekolah? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Nah, kenapa? Nah, ada masalah apa? Seperti itu. Kemudian kita suruh cari masalahnya, solusinya. Besok supaya nggak kayak lagi kayak mana? Supaya nggak telat lagi kayak mana kira-kira yang harus kamu lakukan? Jadi diajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab sendiri atas kesalahannya, mencari solusi sendiri atas kesalahannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia posisi kontrol yang seperti saya ceritakan barusan. Ya, ada penghukum. Penghukum ini adalah identitas gagal. Pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Jadi jangan kita lakukan kepada murid kita. Ya, itu membuat murid kita merasa gagal. Kalau menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tapi menjadi teman adalah perilaku kontrol yang positif. Menjadi teman dan pemantau itu sudah positif. Tapi nanti anak tidak apa ya? Dia melakukan itu karena merasa nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Jadi itu bukan humor dari dirinya. Yang paling bagus adalah kontrol diri dengan cara manajer tadi. Ya, mencari solusi. Kenapa dia seperti itu? Next, bisa. Segitiga restitusi. Ini ada video sedikit, boleh kita saksikan bersama-sama. Next. Videonya ini berdurasi 7 menit, Bapak Ibu. Enggak, nanti terbuka sendiri. Ada dua ya. Ini tentang segitiga restitusi. Bisa keluar? Gimana? Tekan banget. Lainnya? Sudah. Mari kita saksikan bersama-sama.
Jadi posisi sebagai temannya. Posisi sebagai teman juga tidak baik dari Bapak. Ini posisi pemantau atau monitor. Seperti apa cara berbicara? Sebagai memantau. Dia menyangkutkan dengan peraturan sudah ada. Ini boleh kita lakukan. Tapi anak-anak hanya sama kita aja seperti itu. Kemudian kembali berubah kelakuannya seperti biasa. Ini yang manajer yang diharapkan guru dapat mengontrol anaknya seperti ini. Baik Bapak Ibu, sudah kita saksikan tadi video bersama-sama bahwa posisi yang paling bagus untuk mengontrol anak itu adalah posisi manajer. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjalankan isu di sekolah Bapak Ibu? Insya Allah. Kita berbuat dulu. Ya, jangan pesimis. Kita berbuat dulu, mampu nggak kita? Kalau saya sudah pernah melakukannya di kelas. Kenapa nak kok bisa nggak buat tugas? Pasti ada sesuatu, pasti ada masalah. Nggak dijawab, diam aja, diam saja. Susah ya, jadi kita menjalankan manajer ini. Tapi kita berusaha. Oke, next Indonesia. Sedikit lagi, Bapak Ibu. Kita menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Dimulai dengan next, lanjut menstabilkan identitas. Itu adalah yang paling bawah. Next berusaha.
posisi yang di paling bawah, biasa pertanyaan yang kita lakukan adalah membuat kesalahan. Kita bilang sama murid tanah, membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Itu juga sering melakukan kesalahan. Itulah ketika murid berkasus, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas diri. Jangan langsung kita judge, kamu telat, selalu kamu yang telat. Maka kita stabilkan dulu. Nah, kenapa kamu telat? Nah, membuat kesalahan itu wajar. Itu juga suka telat ke sekolah. Kita sama-sama pernah telat ya. Jadi kita tanyakan kepada anak, manusia tidak ada yang sempurna. Jadi inilah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan pertama ketika murid kita bermasalah, ketika murid kita berkasus. Selanjutnya next kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Next. Baru kemudian kita melakukan pertanyaan kedua, yaitu kita validasi tindakan yang salah. Kalau kita bisa membuat pertanyaan seperti ini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, ya. Tapi kita tidak kamu boleh, kamu tadi marah-marah, kamu boleh sekalian buat seperti ini maksudnya. Sebenarnya anak itu bisa melakukan hal yang lebih kejam lagi, tapi dia masih mengontrol, masih ada kontrol dirinya. Jadi kemudian kita ajukan lagi, kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu alasan. Kenapa kamu menusuk anak itu dengan gunting? Pasti ada alasannya. Kita tanyakan dulu itu. Apa alasannya? Mesti ada alasan. Setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasan. Maka kita tanyakan. Jangan kita langsung judge. Kamu yang menusuk temannya. Apa kamu tusuk? Hah? Memang kamu nakal. Itu adalah posisi pembunuh tadi. Maka kita validasi dulu. Kita cari kebenarannya. Apa masalahnya? Kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Lanjut, next. Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Menanyakan keyakinan. Inilah yang kita harapkan dari restitusi segitiga ini. Dalam menyelesaikan kasus, pertama kita menstabilkan identitas dulu. Tadi sudah ada pertanyaan, kita lakukan, kemudian validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Sebagai keluarga, atau itu kalau di rumah ya. Jadi segitiga restitusi kita dapat terapkan anak-anak kita di rumah juga boleh. Bukan sekolah aja. Yang jangan langsung marah kepada anak. Sebagai keluarga, apa yang kami yakini? Maka kita perlu membuat keyakinan kelas tadi. Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Keyakinan kelas apa yang kita buat bersama? Kamu melanggarnya enggak, nak? Itu yang kita tanyakan. Makanya perlu keyakinan kelas. Sehingga di dalam diri anak itu tumbuh budaya positif seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas? Seperti kita sudah nonton tadi kan? Seperti apa pertanyaan-pertanyaan ketika menanyakan keyakinan kelas. Kamu dengan melanggar keyakinan kelas, kira-kira apa yang akan terjadi, nak? Nah, solusinya seperti apa, nak? Nah, itulah yang kita harapkan. Kita ini budaya positif kita adalah menjadi guru sebagai manajer. Tapi kita laksanakan, mungkin tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi kita berusaha untuk seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya sebelum kita ke kesimpulan, mungkin kita ada diskusi, ada tanya jawab, mungkin ada yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan. Jika nanti saya tidak mampu menjawab, kita diskusikan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Karena waktu kita sedikit dan sudah mepet, maka cukup satu pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu, siapa yang bertanya? Bisa mungkin siapa? Ya, silakan Bu Nona. Nanti kita diskusikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah, apa motivasi terbesar Ibu mengikuti program guru penggerak dan apa kelebihan yang Ibu miliki untuk menjadi guru penggerak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mona, langsung saya jawab ya. Terima kasih waktu. Tadi pertanyaannya apa motivasi saya mengikuti guru penggerak? Oke, saya jawab yang jujur. Motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak adalah karena saya ingin mendapatkan sertifikasi. Itu motivasi saya awal. Ya, karena saya mendengar dalam sertifikasi setelah lulus guru penggerak maka akan langsung ujian UP. Jadi tidak ada lagi PPG, tidak ada lagi pretest. Itulah motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak. Kesana-kesananya muncullah, menjadi guru penggerak ini ternyata bisa menjadi kepala sekolah. Sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan untuk itu. Tapi ternyata ada wacana pemerintah seperti itu.
Ya alhamdulillah saya jalani juga. Ya, ini saya kedepannya saya berharap sih lulus dalam guru penggerak ini. Itu harapan saya. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi Ibu Mona? Kelebihan yang saya miliki sebagai guru penggerak. Ya, kelebihan yang saya miliki kalau saya ini merasa diri saya ini punya kekuatan dalam mengajak orang lain. Saya berani, itu kelebihan saya. Saya merasa diri saya ini adalah berani. Saya percaya diri. Itu yang ada pada diri saya. Itu yang kelebihan pada diri saya. Kemudian kelebihan adalah saya memang disupport oleh keluarga dengan 100%. Ya, baik anak maupun suami. Dari supportnya 100%. Banyak. Alhamdulillah ya. Betul, maaf ibu lupa. Ya, teman juga mensupport saya. Ini hari ini ibu mau meluangkan waktu hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dede. Baik, bagaimana Bu Lisa waktunya? Sudah, karena waktunya sebenarnya kita diskusinya kalau bisa masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain sehingga kita bisa diskusi yang lebih banyak lagi ya yang unek-unek. Tapi karena waktunya sedikit, waktunya pun pasti tadi sudah habis karena cuma diberikan waktu 1 jam Bapak Ibu. Jadi sudah selesai, maka langsung ke kesimpulan. Bu Lisa silakan. Nah, kesimpulan yang kita ambil pada hari ini adalah budaya positif tidak akan pernah luntur jika seluruh warga sekolah berkolaborasi dan berusaha menerapkannya dengan baik di sekolah. Salah satu cara dengan menerapkan keyakinan kelas di sekolah dan menjadikan budaya positif menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari agar terwujud guru dan murid yang disiplin, bertanggung jawab dan etika sehingga pelajaran akan lebih menyenangkan. Demikian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Sudah siap. Terima kasih kepada Bapak untuk pemaparannya. Semoga kami sebagai pemahjawab dapat menanamkan budaya positif untuk siswa-siswa kita dan sekolah kita. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Nyalan kepada Bapak. Kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma Allahumma nasihana wa li jal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Allah ya Alim. Telah kami dapatkan ilmu ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari untuk menghadapi anak-anak dan khususkan pendidikan. Dan mudah-mudahan keberkahan yang kita harapkan darimu ya Allah, sehingga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kami, anak kami, sekolah kami, bangsa dan negara. Kami mohon pertolonganmu, tunjukkan kami jalan yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah serangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.